Selamat pagi sahabat-sahabat rohani terkasih. Kita kembali bertemu pada hari ini, Senin 20 April 2026. Terima kasih juga atas lagu yang sangat inspiratif dan sungguh membantu kita merekam jejak Tuhan 100 tahun di Paroki Banda Aceh. Sebuah perjalanan pesiaran di dalam situasi yang selalu tidak gampang untuk mengekspresikan iman. Terima kasih. Sahabat-sahabat rohani terkasih, marilah kita mendengarkan bacaan firman pada hari ini. Diambil dari Yohanes bab 6 ayat 22 sampai dengan 29. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterai." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Rani yang terkasih, adapun kebutuhan dasar manusia sebagaimana telah kita pelajari dalam masa pendidikan dan kita alami sampai saat ini adalah kebutuhan akan sandang, pakaian, akan pangan, makanan, papan, perumahan. Kita hidup mencari kebutuhan dasar tersebut. Ada dua jenis cara orang untuk mendapatkan kebutuhan dasar tersebut. Yang pertama adalah kaum sekuler. Artinya mereka tidak membutuhkan Tuhan, mereka bekerja untuk mendapatkan sandang, pangan, dan papan. Tetapi bentuk pencarian kedua adalah pencarian secara rohani. Pencarian ini kelihatan sangat religius, tetapi dimotivasikan untuk mendapatkan sandang, pangan, dan papan, pakaian, makanan, dan perumahan. Dan inilah yang kita temukan di dalam tindakan orang banyak pada hari ini yang melakukan tindakan religius tetapi dimotivasikan untuk mendapatkan roti, yaitu kebutuhan makanan atau pangan. Mereka mencari Yesus di tempat di mana Yesus telah melakukan mujizat. Mereka memperhatikan bahwa perahu
telah meninggalkan tempat di mana Yesus melakukan tindakan memberi makan banyak orang dengan roti yang digandakan. Inilah tindakan kelihatan mencari Yesus, tetapi motivasinya adalah hal jasmani, kebutuhan akan roti. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini, Tuhan kita Yesus Kristus memurnikan motivasi orang banyak tersebut. Kamu mencari aku karena kamu telah makan roti. Tetapi aku diutus oleh Bapa untuk memberikan kehidupan yang kekal. Setelah Anda makan roti, Anda lapar lagi. Itu adalah makanan yang bersifat sementara. Carilah makanan yang membawa Anda ke dalam kehidupan yang kekal. Apa itu makanan tersebut? Tuhan kita Yesus Kristus katakan, kamu harus mengenal tanda tersebut, yaitu pribadinya sendiri yang diutus oleh Bapa. Jangan mencari apa yang ia berikan, tapi carilah pribadi yang memberikan kita kehidupan kekal. Inilah yang disampaikan Tuhan kita Yesus Kristus kepada orang banyak tersebut. Dan mereka bertanya, Tuhan, pekerjaan apa itu? Yesus katakan, percayalah kepada Dia yang telah diutus oleh Bapa. Dialah pribadi yang membawa dan berikan kehidupan yang kekal. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, dengan pemurnian motivasi orang banyak ini, Tuhan kita Yesus Kristus hendak memurnikan motivasi kita. Kita harus mencari pribadi Yesus. Dialah tanda nyata Sang Firman yang menjadi manusia, datang untuk membawa kehidupan yang kekal. Pribadi inilah yang menjadi sumber kehidupan abadi dalam kehidupan kita. Hal-hal yang bersifat sementara akan diberikan, tapi bukan itu utama, tetapi pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Apabila Anda mencari Dia dan menemukan Dia, adalah sebuah kepercayaan, pekerjaan iman kita. Sehingga terkadang apabila doa belum terjawab, kita tidak lemah dan meninggalkan Dia, karena kita mencari pribadi Dia, dan pribadi itu telah kita tangkap sebagai sumber kehidupan kita. Semoga tindakan Yesus memurnikan motivasi orang banyak ini, memurnikan kita untuk tidak mencari hal-hal di luar Yesus, yaitu pribadi Dia. Tuhan memberkati kita. Amin.